kamu nanya? Pagi. Ya, perkenalkan dengan siapa dan dari mana? Oke, perkenalkan saya Zulkifli Musin dari unit tata usaha. Perkenalkan, nama saya Rais dari unit DKPPK BPU Fajar Kepala Selayar. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, bisa dipanggil Rahma, dari unit sanitasi. Ahmad Budi Prayoga dari unit teknisi bagian bangunan landasan. Saya Bagus Setiaji, saya dari unit teknisi bagian unit alat-alat besar. Saya Taslim dari unit landscape. Mas Aditya dari unit listrik penerbangan. Andi Lorenza dan Prayogi, bisa dipanggil Andi, di unit teknisi, khususnya di teknik elektronika bandara. Muhammad Fadli Sidik, biasa dipanggil Fadli, dari Makassar, Dari unit? dari unit AC. Oke, dari kemarin banyak tentang kegiatan penerbangan di bandara sendiri, kemudian penerbangan Oke, kalau di unit tata usaha sendiri tetap berjalan seperti biasanya karena mengurusi administrasi teman-teman di operasional maupun operasi keuangan di bagian BMN tetap berjalan seperti biasanya. Untuk di administrasi tetap melakukan persuratan, agenda-agenda surat masuk keluar, terus di kepegawaian tetap mengurusi administrasi kepegawaian jika ada permintaan dari pusat ataupun permintaan dari kepegawaian nasional. Terus untuk dari pengelola BUMN tetap mencatat aset-aset yang telah dilakukan pengadaan, mulai pelaporan sampai pendetailan aset. Begitupun dengan persediaan BUMN tetap berjalan seperti biasanya. Perkenalkan, nama saya Rais dari unit DKPPK BPU Fajar Kepala Selayar. apa sih itu PKPPK? DKPPK itu singkatan dari Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran. Oke, kan di kolom komentar sosial media kita ini sudah banyak yang nanya masalah kegiatan teman-teman di bandara selama tidak ada penerbangan, terutama khususnya unit PKPPK. Bisa dijelaskan? Baik, rutinitas kami di DKPPK itu ada atau tidak adanya penerbangan saya kira sama saja ya. Pertama, pagi tetap melakukan apel persiapan personil, kemudian memanaskan kendaraan, selanjutnya melakukan pemeliharaan terhadap kendaraan dan peralatan-peralatan pendukung lainnya. Di samping itu kami ada jadwal latihan, di mana latihan fisik itu kita laksanakan 2 kali seminggu dan latihan kecakapan personil itu sekali seminggu. Kemudian untuk administrasi kami tetap melakukan laporan personil dan laporan peralatan. Saya kira itu. Baik, jadi kegiatan kami di unit sanitasi, meski penerbangan tidak beroperasi, kita di unit sanitasi ini tetap menjalankan tugas masing-masing, di mana tugas pokok kami itu membersihkan dan menata terminal. Di unit sanitasi kita ini dibagi menjadi beberapa regu. Yang pertama ada yang bertugas di bagian kedatangan, keberangkatan, lobi, taman, dan kantor, dan ada lagi yang dikhususkan di bagian toilet Kak. Dan kami unit teknisi bangunan landasan untuk saat ini yaitu yang tidak ada penerbangan di Bandara Haji Arwah Kepala Selayar.
Untuk kegiatan kami sebenarnya mau ada penerbangan mau tidak sebenarnya sama saja. Terutama tidak ada penerbangan seperti ini, kegiatan kami jadi mungkin lebih intens lagi karena sesuai tupoksi kami yaitu merawat fasilitas bangunan dan landasan di Bandara Haji Arif Falah Selayar. Selain itu, tupoksi kami yaitu misal ada kerusakan di bangunan, contoh kayak kemarin kebetulan cuaca kurang baik dan ada beberapa kerusakan di gedung terminal. Nah, di situ pun juga kami memperbaiki gedung terminal tersebut, serta kami juga melakukan perawatan rutin kepada fasilitas yang ada di Bandara Haji Arif Falah Selayar, khususnya fasilitas bangunan dan landasan. Jadi kegiatan kami contoh untuk sehari-harinya kami mengecek fasilitas toilet, kami mengecek fasilitas yang digunakan untuk penumpang, ruang tunggu agar tetap bisa digunakan dan tetap bisa normal saat akan digunakan kembali ketika ada penerbangan. Jadi selama tidak ada penerbangan pun kondisi fasilitas tersebut tetap baik dan terjaga. Serta jika misal ada penerbangan, sebenarnya kan bandara ini bukan tutup ya, bandara tetap beroperasi tapi tidak ada penerbangan. Nah, yang dimaksud tidak ada penerbangan itu bukan berarti tidak ada pesawat, tapi kan kita tidak tahu apakah contoh ada pesawat emergency landing atau apa, jadi kita tetap harus siap, landasan kita tetap harus steril, tetap harus siap. Jadi sewaktu-waktu digunakan pun kita juga sudah ready atau sudah siap, termasuk bangunan gedung terminal kita. Kalau dari kita sendiri ya, untuk alat-alat besar itu sebetulnya mau ada penerbangan atau enggak ya tetap sama aja sih. Soalnya istilahnya kalau A2B kan dia bagian perawatan kendaraan alat-alat besar ya, termasuk kendaraan operasional juga. Jadi selama tidak ada penerbangan ya kendaraan operasional kita juga tetap harus standby. Karena kan kita juga nggak tahu istilahnya tiba-tiba ada penerbangan yang mendadak atau ada yang perlu landing darurat, ya kendaraan kita harus tetap standby. Jadi itu nggak ada pengaruhnya sih buat kita. Biasa di luar perawatan kendaraan operasional kita biasa support juga unit-unit yang lain, terutama di unit teknisi sendiri ya, karena kan dia terbagi jadi beberapa bagian, ada yang di Banglang, ada yang di listrik, ada yang di Elban. Jadi kita untuk teknisi sendiri kita saling support satu sama lain. Kalau dari unit landscape itu ada penerbangan atau tidak ada penerbangan itu tidak berpengaruh karena rumput tiap hari kita tidak tahu pertumbuhannya bagaimana. Kalau dari teman-teman landscape itu memotong rumput tiap hari dari Senin sampai Jumat itu dari jalan masuk bandara, area kantor, area ekrom, dan landasan. Kalau untuk cuaca saat ini sangat berpengaruh karena musim hujan itu apalagi saat ini itu pertumbuhan rumput di area Bandara Arif Falah Selayar itu sangat cepat. Baik, untuk unit listrik penerbangan itu dimana ketika tidak ada penerbangan yang beroperasi di bandara, tetap kami melaksanakan tugas kami, yaitu sebagai fungsi teknisi listrik penerbangan, yaitu mengoperasikan dan memelihara segala peralatan listrik yang ada di bandar udara. Selama musim ini, yang mati listrik kemarin itu cukup berolahraga. Untuk itu kami sebagai teknisi listrik standby 24 jam, ada yang shift pagi dan shift malam. Kebetulan cuaca bulan ini cukup ekstrim ya badainya, sehingga dari pihak PLN ada beberapa pemeliharaan yang dilaksanakan di lapangan sehingga membuat catu daya listrik yang ada di bandara itu padam sementara. Tapi alhamdulillah di bandara kita itu mempunyai 2 buah genset yang berukuran 150 kPa dan 100 kPa. Itu cukup untuk membackup beban di bandar udara kita.
Untuk dari tupoksi dari kami di elektronika bandara itu yang pertama yaitu pemeliharaan peralatan elektronika di bandara, contohnya yaitu X-ray, wardrobe, terus juga CCTV dan lain sebagainya. Itu harus ada pembersihan dan juga perapian dari setiap ruangan. Kemarin kan ini sempat mati lampu ini, selayar ini. Kira-kira berpengaruh nggak sama alat-alat yang ada di bandara ini? Untuk pengaruh atau tidaknya dari kami kan juga gabung dengan listrik, dan itu pula juga ada peralatan dari genset, dan itu sangat membantu sekali untuk elektronika bandara supaya elektro itu bisa berjalan dengan normal. Jadi berhubung karena tidak adanya penerbangan, sebenarnya dari unit kami AFSEC itu sangat berpengaruh ya, karena di mana kita itu operasional dan tugas pokoknya kami kebanyakan pada saat ada penerbangan. Namun selagi tidak ada, kami juga tidak semerta-merta tidak memiliki kegiatan. Kami juga masih ada kegiatan dari pagi sampai malam, yaitu berawal dari apel atau briefing, kemudian kita mengadakan kerja bakti, entah itu di luar dari area bandara, dari surat kepala kantor kami. Itu juga ada perintah dari Pak Kanit kami itu untuk kerja bakti di area pos ataupun di gedung keamanan gedung kami. Kemudian kami juga ada refreshing course untuk penyegaran ilmu lah secara kecil-kecilan gitu kepada rekan-rekan personel keamanan. Kemudian kami juga standby apapun perintah dari atasan untuk membackup apa yang perlu di backup dari unit lain. Kemudian kami juga tentunya tetap patroli walaupun tak ada penerbangan, cuman demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi di area bandara, terus di area vital seperti terminal dan sebagainya, kami tetap patroli. Rekan-rekan AFSEC tetap memantau dan melaporkan ke pimpinan kalau terjadi hal-hal yang tidak semestinya terjadi. Dan sampai malam pun kami juga melakukan kegiatan, yaitu ada istilahnya kita jaga malam di dinas malam. Jadi rekan-rekan itu dari jam 8 malam sampai 8 pagi mereka tetap standby untuk menjaga keamanan di Bandara Haji Arofala Selayar. Kita berharap di tahun 2023 ini penerbangan di Bandara Haji Arofala berjalan lancar kembali, sehingga teman-teman di operasional bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, dan juga kami di tata usaha bisa mensupport mereka dengan bentuk administrasi mereka. Ya, harapannya sama saja mungkin ya dengan teman-teman yang lain. Harapannya semoga 2023 ini penerbangan kembali berjalan lancar dan normal kembali. Untuk berharap atau tidaknya pesawat, yang jelas kami sangat berharap untuk adanya penerbangan di Bandara Haji Arofala Selayar ini, entah itu dari Makassar Selayar ataupun dari rute lainnya, karena memang penerbangan terpenting untuk konektivitas masyarakat Selayar dan yang akan keluar dan menuju ke Selayar. Jelas buat kami dari unit aviation security berharap untuk adanya penerbangan kembali, karena supaya kami juga tidak jenuh untuk standby begitu. Jadi bisa melakukan tupoksi dari apa yang kami terapkan, yang kita pelajari dan berlakunya lisensi kami. Kalau kami dari unit kami itu sangat berharap sekali adanya penerbangan di tahun ini, dikarenakan itu juga menunjang seluruh masyarakat yang ingin berpergian dari pulau maupun juga wisatawan yang ingin berkunjung di Selayar. Dari unit teknisi sendiri, dari kami sangat setuju sekali kalau di bandara ini ada penerbangan lagi, karena dari masyarakat sendiri juga membutuhkan transportasi ini untuk bepergian dari Selayar dan juga ke wilayah-wilayah lainnya.
dan juga para wisatawan dan juga untuk dapat berwisata di Selayar ini. Kalau dari teman-teman landscape, kalau bisa ada penerbangan karena itu salah satu transportasi untuk dari Makassar ke Selayar dan begitu pun sebaliknya dari Selayar ke Makassar. Kalau dari saya sendiri ya, menurut saya sih untuk 2023 saya berharapnya Bandara Arupala ini bisa lebih baik lagi, terutama di penerbangan ya. Kalau bisa dia apa istilahnya, supaya nambah flight lagi biar bisa lebih banyak. Jadi kan istilahnya Selayar nih biar lebih ramai lagi. Soalnya sayang banget Selayar nih banyak wisata-wisata yang istilahnya harus banget dikunjungin. Pokoknya saya rekomendasi buat Selayar. Pokoknya saya 2023 berharap Selayar lebih bagus lagi, terutama Bandara Arupala Selayar. Baik, harapan di tahun 2023 ini semoga penerbangan di Bandar Udara Haji Arupala Selayar ini bisa beroperasi kembali agar kami bisa melayani sobat aviasi sekalian, saya bisa merasa nyaman lah ketika berada di Bandar Udara Haji Arupala Selayar. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas lagi. Silakan. Oke Kak, sama-sama. Oke, terima kasih sama-sama. Terima kasih. Selamat pagi. Sama-sama. Silakan. Baik, terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih Bang. Buat